Jadi apa sajakah definisi tauhid yang diajarkan di dalam Bible atau Kristen, dan boleh tampilkan ayatnya? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri kepada umat manusia? Ia ada dan nyata. Itu. Atau adakah ayatnya mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus satu-satunya Allah yang benar? Itu aja, terima kasih. Nah, bagaimana pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-buktinya agar menjadi saksi? Terima kasih. Apa saya masuk Islam karena ajaran Bible? Itu yang pertama. Oke. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 82. Manusia tidak boleh menyunat Tuhan. Kedua, Tuhan tidak boleh kelaparan setelah berpuasa. Ketiga, Tuhan tidak boleh tidak mengetahui pohon ara itu kalau dikutuk tidak berbuah atau tidak. Keempat, Tuhan tidak boleh dicobai oleh iblis. Sebab iblis juga ciptaannya. Pada Yesaya itu salah besar. Baca di ayat-ayat sebelumnya. Itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Kalau Yesus itu memang Tuhan, pasti dia mengatakan, percayalah satu kali saja bahwa aku adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi itu tulisan Lukas kemudian. Dan ada tidak dari Kejadian sampai Maliaki satu titik nama Yesus. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Maksud Anda ini secara alami gitu, bukan harfikiah. Bermakna Tuhan Anda bukan maha pencipta. Pisau cukur aja dia pinjam. Valid itu bagi siapa? Kan penafsiran kita yang berbeda. Ya, Bapak itu kan roh. Anda sudah bilang itu roh. tadi. Bapak itu roh. Yesus itu Saya sudah bilang, roh dan Allah itu tidak sama. Roh dan Yesus tidak sama. Yesus itu manusia. itu kan Coba bagi Anda. Di Bible Anda bermacam-macam orang dipenuhi roh Allah. Apa Anda pernah baca atau tidak? Sekarang gini. Jangan sekarang gini, saya tanya Anda. Yang Anda bacakan itu doktrin. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Nah, Ya, roh yang ada dalam tubuh Yesus itu roh apa? Jadi Anda jangan giring saya kalau Bible tulisan Markus dan Paulus ini. Ya, Kalau nggak digiring ke Bible, ya kalau nggak digiring ke Bible, Yesus sendiri mengakui Bapa itu lebih tinggi daripada anak. Artinya karena roh lebih tinggi. Roh itu sifatnya kekal, dia lebih hidup. Beda sama tubuh mati itu artinya. Makanya kalau Yesus Tuhan Anda meminjam pisau cukur, bermakna Tuhan Anda tidak maha pencipta. Itu kiasan. Kiasan. Oh, lalu kalau yang begitu kiasan. Lalu yang tidak ada gambar-gambar apa-apa kau bilang nyata. Begitu. Bukan, tapi saya meluruskan Anda. Sebab justru saya meluruskan Anda. Nggak mungkin Anda yang meluruskan saya. Saya tanya, Allah bisa nggak jadi manusia? Sebab mampu nggak? Tuhan tidak. Sebab Tuhan. Bagaimana kamu melihatnya nanti di surga? Ini logika. Coba untuk Anda ini juga logika. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara seorang mu'alaf cerdas ya dari negeri tetangga kita yaitu Malaysia, Al-Hidayah ya, dengan seorang dari Kristen yaitu Johnny Sinaga. Topik yang dibahas dalam diskusi ini adalah perihal keesaan Tuhan ya. Bagaimana esa yang dimaksud di dalam kekristenan dan bagaimana pula di dalam ajaran Islam. Nah, tentunya seperti yang biasa, yang mana para mu'alaf tentulah orang-orang yang cerdas ya, karena dari kecerdasannya tersebut
akhirnya dia mengetahui dan bisa melihat betapa banyak ayat-ayat di dalam Bible tersebut yang tidak logis, yang tidak masuk akal, yang tentunya bukanlah firman dari Tuhan ya. Nah, dari situ kita sudah bisa memastikan bahwa seorang mu'alaf dipastikan adalah seorang yang cerdas, dan sebaliknya mereka yang masih bertahan di dalam doktrin serta dogma tentu akan terkungkung dengan keyakinan mereka tersebut, sehingga tidak mampu untuk keluar dari pikiran yang sempit tersebut. Nah, diskusi ini berlangsung di channel ISDN Studio Channel ya. Jangan lupa kita dukung channelnya karena masih tergolong baru juga. Kita dukung dengan subscribe, like serta share juga untuk channelnya dapat berkembang dan menjadi besar, untuk bersama-sama dengan kita membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam tentunya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Ya, saya secara pribadi tetap mendoakan ISDN selalu jaya di bidang wadah dialog yang sehat ini gitu. Terima kasih juga untuk sobat saya Al Hidayah, di mana kita berbagi pengetahuan baik dari grup WhatsApp maupun kita mungkin di Zoom ini gitu. Karena ini adalah judulnya sesuai dari saudara Al Hidayah, saya rasa masalah ketauhidan itu baik dalam Islam mungkin di situ agak panjang ya. Tapi kalau dalam Kristen itu, kalau bagi saya pribadi simple, karena tidak ada orang Kristen satu orang pun yang menyatakan Tuhannya itu ada 3 atau lebih gitu. Karena setiap orang Kristen itu tetap menyebut Tuhan Allahnya itu ada 1. Nah, penyebutan antara Tuhan dengan Allah dalam Kristen tentu mempunyai jamak ya gitu. Jadi seperti Tuhan Allah. Nah, karena tidak ada tertulis Allah Tuhan gitu. Jadi itu hanya sebutan saja. Jadi saya mengutip dari kitab Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Esa itu kalau kita rujuk itu dari bahasa Sanskerta. Nah, seperti kita lihat di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dibilang ketuhanan yang Maha Satu, Eka, Ika, dari bahasa Sanskerta, mungkin di masa itu agama-agama yang di Indonesia ini sudah protes. Gitu. Tapi kenapa mereka tidak protes? Karena dikatakan di situ Tuhan yang Maha Esa. Artinya Esa itu bukan merujuk kata Ika atau kata tunggal atau kata Eka, satu gitu. Tapi kesatuan gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita ada perbedaan ya. Perbedaan banyak masalah Esa gitu. Kalau saya sih simple. Simpelnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu bisa dikatakan dengan yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Jadi kalau kita merujuk itu, setiap agama, baik itu yang pemuja dewa-dewa, tentu tidak terima kalau dikatakan Tuhannya sama gitu ya. Nah, jadi di situ banyak pro kontra, itu udah pasti. Di setiap ajaran itu pasti ada pro kontra. Nah, cuman di dalam kekristenan Tuhannya itu harus bisa membuktikan jati dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang nyata. Nah, bagaimana untuk menjadikan itu Allah yang nyata itu? Tentu dasar-dasarnya berdasarkan dari Alkitab. Nah, terus orang Kristen itu pasti membutuhkan bukti kuasa dan kemahakuasaannya. Allah yang Maha Kuasa itu menyatakan kekuasaannya bahwa dia itu ada dan nyata. Nah,
Jadi kita ngambilnya dari sana gitu ya. Jadi mungkin karena ini open statement, mungkin saya agak persingkat aja sampai di sini. Silakan dilanjut lagi. Oke, terima kasih Kak Yuda. Terima kasih kepada saudara kita dari pihak Nasrani atau Kristen, Saudara Juni, karena kesediaan beliau untuk hadir hatuha dengan saya pada malam ini, dan tentunya kita di dalam satu Zoom yang sangat kita banggakan. Karena di sini seperti yang selalu dikatakan teman-teman daripada kru-kru, bahwa di sini kita dilarang untuk saling menghujat dan mempersendakan lain-lain keyakinan dan keimanan. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillah al-anbiya wal mursalin. Baik, seperti yang diutarakan Saudara Juni tadi, bahwa di dalam kekristenan itu mungkin terdapat perbedaan tentang keesaan Allah ataupun Tuhan. Itu memang berbeda kalau menurut versi mereka yang ada sekarang, yang mereka imani, dan apa yang kita imani sebagai Islam. Padahal kalau di dalam Islam memang sungguh jelas bahwa sesiapa yang menyekutukan Allah ataupun tauhid ini yang mengajarkan bahwa kita mengakui Tuhan itu satu, tunggal, bukan ada dua tiga, maka sesiapa yang tidak mengakui itu, maka itulah golongan-golongan orang yang musyrik dan tidak akan mendapat pengampunan, yaitu dosa yang paling besar. Tetapi suka sekali saya mengingatkan bahwa di dalam ajaran mana-mana agama, bahkan kalau kita kembali kepada pengajaran sebelum Kristen itu sendiri, yang mana melalui pantun saya mungkin saya boleh ungkapkan sedikit. Seperti biasa Kang Yuda, saya akan mengutarakan dua rangkap pantun untuk resepi. Mudah-mudahan bolehlah kita buat sebagai hiburan begitu untuk pembukaan ataupun opening statement pada malam ini. Yang pertama, sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taatilah selalu perintah Tuhan. Yang kedua, musyrik dan bidah adalah sesat, sungguh ditegah dalam agama. Dalam Mazmur, Al-Quran dan Taurat jelas tertulis Allah Tuhan yang Esa. Oke, jadi terima kasih dengan waktu ini. Semoga apa saja yang kita sampaikan pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat pelajaran. Walaupun dari saya sendiri secara pribadi ilmunya tidak ada dan hanya sedikit, tapi itulah qadar Allah yang diberikan kepada saya yang mendapat hidayah. Moga-moga apa saja yang kita sampaikan pada malam ini sekali lagi sedikit boleh mendatangkan manfaat bukan mudarat kepada kita yang mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dan di dalam Islam kemudian kalau kita buka di surah Al-Baqarah ayat 163, bahwa di situ jelas sekali Allah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah satu dan tiadalah sekutu baginya. Dalam Al-Quran sendiri itu banyak disebutkan bahwa Allah itu satu dan tunggal. Kalau kita buka di surah Al-Ikhlas misalnya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah sebagai bersyukur. Disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Kemudian katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesiapa yang serupa dengannya. Surah Al-Ikhlas 112 ayat 1-4. Oke, dan untuk setakat ini mungkin daripada saya, setakat untuk renungan, tetapi apa saja yang kita sampaikan pada malam ini insya Allah kita akan coba untuk berdialek atau berbahas melalui dua-dua arah. Karena bila mana kita ini saling mengutip daripada sumber masing-masing, tentu sajalah itu lebih kita perdalam karena masing-masingnya tidak akan mempercayai. Dan alangkah baiknya kalau saling mengoreksi dan
mempersembahkan apa yang tidak valid menurut pribadi ataupun ketidakbenaran apa yang kita fikir secara logika atau yang tidak tersurat di pikiran atau di benak kita, boleh kita pertanyakan. Oke, jadi untuk itu sekian opening statement daripada saya. Sekali lagi saya berharap semoga diskusi pada malam hari ini akan mendapat manfaat. Waktunya habis. Ya, terima kasih. waktunya habis. Terima kasih untuk Bang Al Hidayah. Oke, baik, terima kasih Kang Yuda. Saya mau bertanya kepada Saudara Juni, apakah arti definisi tauhid di dalam Kristen? Karena saya yakin dan percaya Anda juga paham tentang tauhid. Jadi apa sajakah definisi tauhid yang diajarkan di dalam Bible atau Kristen, dan boleh tampilkan ayatnya jika ada. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Secara definisi detail mungkin tidak ada ya, gitu. Tapi karena dari kitab Ulangan itu sudah jelas ya bahwa Tuhan itu Esa, terlebih juga di dalam kitab-kitabnya Yesaya, gitu, di Yesaya 45 ayat berapa ya? Nah, itu sudah jelas bahwa Tuhan itu adalah Esa. Dengarlah hai Israel, kan yang seperti yang tadi saya katakan itu. Tapi jadi keesaan itu bukan merujuk kepada satu, karena Allah itu adalah roh dalam teologi Kristen. Nah, jadi memang kalau apanya itu udah pasti panjang ya. Allah itu dalam Perjanjian Lama itu kan selalu dikatakan tidak terlihat walaupun dia menampakkan diri kepada Musa. Nah, tapi bagaimana kita mengenal Allah itu? Gitu. Jadi masalah keesaan itu saya rasa simpelnya di situ aja tadi, seperti saya katakan tadi, Esa itu bukan berarti satu, tetapi maha kuasa. Sebagai contoh tadi saya jabarkan dari Pancasila. Pancasila itu dasar orang-orang Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Nggak mungkin dong Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Hindu, Konghucu satu, nggak mungkin, ya kan? Nah, kenapa mereka setuju dikatakan itu Esa? Karena Esa itu sudah pasti merujuk kepada Maha Kuasa, gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Kuasa itu sudah ini. Nah, kalau dia merujuk kepada satu oknum atau satu oknum, dia tentu pasti mengatakan ketuhanan yang satu, eka, jadi tunggal ya, gitu. Nah, itu. Jadi saya rasa nggak ada lagi yang harus saya bahas gitu, karena Anda sendiri pun tahu, dan kemarin saya juga dengar suatu Anda dengan Bu Uti itu ada membahas masalah keesaan ya, gitu. Jadi saya nggak mau begitu panjang lebar di esaan walaupun ini topik kita ya, gitu. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Saudara Al Hidayah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri kepada umat manusia ia ada dan nyata, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Juni. Pertanyaan Anda, bagaimana cara Allah menyampaikan atau mempersembahkan jati dirinya kepada umat manusia? Dalam Islam, kamitslihi syai'un, Allah itu tiada yang segambar dengannya, karena Allah bukan makhluk. Dan bagaimana kemudian manusia tahu? Saya bagi Anda logika sederhana. Anda tidak pernah bertemu Yesus, Anda tidak pernah bertemu Paulus, kan begitu? Bagaimana kemudian Anda tahu mereka itu ada? Karena ada Bible. Itu masuk akal ya, pertama. Yang kedua, saya mau menanggapi sedikit tentang apa yang dikatakan Saudara Juni tadi, yang mengutip hanya di Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 6 pasal 4. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita Tuhan itu Esa. Tetapi yang anehnya saya di sini bahwa Anda tidak menyebut seperti yang diucapkan Yesus pula. Injil Markus pasal 12 ayat 29. Apakah Tuhan itu yang dikatakan mereka itu banyak? Tidak. Karena Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Allah itu banyak atau tiga, maka Yesus katakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu banyak atau tiga. Tetapi yang jelas diperkuat oleh Yesus di Injil Yohanes pasal 17:3, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Mengenai Allah,
Bagaimanakah definisi manusia mengenal Allah? Karena saya menyampaikan tadi, kita mengukur daripada sumber pengajaran. Apakah itu valid, benar atau tidak? Sekali lagi saya balik kepada konteks. Di dalam Bible Anda, Ulangan 14:8, Imamat 11:78, itu Islam perbuat. Injil Matius 6 pasal 16, itu Islam perbuat. 1 Korintus 11 pasal 5 sampai 6, itu Islam perbuat. Injil Matius pasal 26-39, Islam perbuat. Injil Matius pasal 27-59, Islam perbuat. Jadi itulah bukti-bukti bahwa Islam itu ada sejak purbakala. Bagaimana di dalam Bible Anda sendiri, daripada hukum Taurat Musa sampai kepada Yesus, mengajarkan hal yang turun-temurun perjanjian kekal daripada Abraham, dikerjakan oleh Yesus, yang kemudian Yesus mengatakan di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Aku akan meminta kepada Bapa agar dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Tetapi ayat itu kemudian dipelintir oleh Lukas, ditambah Roh Kudus dan Roh kebenaran. Bagaimana kita mencerna dengan itu? Padahal umum manusia yang bernyawa seperti kita tidak tahu, tidak kenal ruh itu, seperti apa ruh itu. Kalau kita tanya apa itu Roh Kudus, maka tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena ruh itu gaib. Allah itu roh, kata Yesus. Injil Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak akan dengar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Yesus. Injil Yohanes pasal 17 pasal 20 ayat 17. Jangan pegang aku, jangan sentuh aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Itulah kemudian yang disambung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Bahwa dua kalimat syahadat, walaupun kita tidak mengenal Allah, tetapi harus kita tahu bahwa Tuhan itu ada melalui pengajarannya. Seperti apa pengajarannya? Seperti yang saya bilang tadi. Di Injil, Bible, Taurat, Mazmur mengatakan Allah itu Esa, satu. Injil Mazmur pasal 95 ayat 3. Yesaya 43 10 11. Keluaran 6 pasal 5 45. Markus 12 29. Jadi itulah Allah yang Esa yang sampai kepada Islam. Bagaimana kita membuktikan dia Islam? Satu, jangan makan babi, haram itu bagimu, dagingnya pun jangan sentuh. Kedua, harus berpuasa. Ketiga, harus menundungi kepala perempuan. Keempat, kalau mati dikafani, bukan pakai jas. Kelima, kalau masuk ke kemah pertemuan mesti mencuci tangan dan kaki. Itulah sifat-sifat yang diajarkan Allah atau Elohim daripada Abraham sampai kepada Islam. Dan itulah bukti-bukti Allah yang ada. Oke, sekian jawaban saya. Semoga Anda faham bahwa Islam ini mengimani Allah walaupun lai kamislihi sayun, tidak bergambar dan tidak serupa. Tetapi kenapa kami percaya? Sebab daripada Bible Anda sudah mengatakan yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Saya mau tahu ya, saya mau bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap nabi dan para rasul, apa yang saya sebutkan tadi punya dua kalimat syahadat. Contohnya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, dan tiada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah adalah utusannya. Yang saya mau tahu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus sebagai rasul di dalam Kristen pernah tidak berkata satu kali bahwa, atau adakah ayatnya mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus satu-satunya Allah yang benar? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Al-Hidayah. Walaupun tadi Anda banyak mengupas ayat-ayat dari Alkitab, tapi mungkin kita tafsiran atau pemahamannya pasti berbeda ya. Karena gitu tentu seperti saya pribadi, seandainya saya membuka Al-Quran, saya pasti akan mencari pertentangan yang ada dengan yang di Kristen. Begitu juga dengan Anda. Itu tidak kita bisa pungkiri. Hampir semua seluruhnya debater-debater begitu. Nah gitu. Karena apa? Karena kita sama-sama mengakui nabi kita sama. Ya, kenabiannya walaupun definisinya berbeda-beda gitu. Tetapi itu tidak mewakili antara Islam dan Kristen. Makanya banyak orang Kristen menegaskan bahwa sesembahan kita itu berbeda. Nah,
sampai saat ini saya belum ada ketegasan dari pihak Muslim yang bisa menyatakan bahwa itu sama atau berbeda. Kalau di Kristen pasti jelas mengatakan berbeda sesembahannya itu. Kalau tadi Anda bertanya ini ada tidak yang dikatakan para penulis-penulis Injil bahwa Tuhan itu Esa? Ya, tentu tidak ada seperti yang Anda inginkan. Tidak ada. Tetapi di dalam teologi Kristen, bagaimana dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab ke kitab, itu harus bisa memahaminya. Antara kitab A, B, dan C itu saling bergandengan, bertautan, tidak ada pertentangan untuk memahaminya. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh ya. Gini. Dalam Yohanes 4 ayat 22 saya bacakan, nggak perlu saya screen. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini perkataan Yesus ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini satu poin, bangsa Yahudi. Berarti tidak ada di luar dari bangsa Yahudi Israel. Keselamatan itu. Itu satu poin dari perkataan Yesus. Tetapi saatnya akan tiba, akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa itu Allah ya, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi artinya sudah tidak ada lagi ritual-ritual seperti yang dikatakan Elohim kepada Musa menyembah di gunung batu saat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena memang saat itu mereka diarahkan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Yerusalem. Yerusalemlah menjadi gunung batu. Nah gitu. Saya lanjutkan di ayat ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Memang benar roh tidak bisa kita lihat, ya, gitu. Yang untuk mengetahui dunia roh tentu dengan roh. Untuk mengetahui jasad tubuh tentu dengan mata, dengan tubuh, gitu. Jadi sebenarnya kalau saya menggambarkannya sesederhana itu ya. Nah, dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan dengan kiasan. Jadi Yesus berkata-kata itu dengan kiasan yang banyak tidak dicerna orang. Seperti saya contohkan, seperti saat si Filipus berkata kepada Yesus, "Tujukanlah Bapa itu kepada kami," katanya. Iya kan? Apa jawab Yesus? "Kamu mengenal Dia." Iya kan? Dan sudah melihat Dia. Melalui apa? Melalui dari Yesus. Karena pernyataan jati diri Allah yang Maha Kuasa itu supaya dia nyata ada di muka bumi, itu dasar-dasarnya dari PL. Kenapa saya selalu bertahan di PL? Karena kebanyakan debater-debater melihatnya dari sisi PB semua. Dia tidak melihat lagi dari sisi PL-nya gitu. Nanti kita jabarkan lebih lanjut. Terima kasih. Masih ada sangkutan dengan pertanyaan yang pertama ya. Dalam hukum dunia dan hukum akhirat, kita tahu tentu ada saksi. Ya, gitu. Untuk membuktikan saksi-saksi itu, tentu ada pengajaran. Nah, bagaimana pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-buktinya agar menjadi saksi? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Yuda. Terima kasih Saudara Juni. Saya cuma berdoa semoga-moga nanti suatu masa Allah memberikan Anda hidayah. Sebab Anda seorang debater yang santun ya. Jadi pertama saya tanggapi dulu pernyataan Anda. Ada 3 yang saya ambil poin. Anda mengatakan saya mencari-cari pertentangan atau kesalahan di Bible. Tidak. Untuk pengetahuan Anda, saya bukan bermegah karena saya masuk Islam, tetapi karena apa saya masuk Islam? Karena ajaran Bible. Itu yang pertama. Oke? Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 82. Tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Al-Quran bukannya datang daripada Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Kenapa kemudian saya lebih kuat dengan Islam? Karena satu titik pun saya tidak pernah menemukan ayat ini mengatakan dia berak, ayat di situ mengatakan dia tidur. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan hanya kepada bangsa Yahudi atau Israel. Betul. Amin. Haleluya. Sebab
Yesus, Injil Matius pasal 10 ayat 5, Injil Matius 15:24, Kisah Para Rasul 6:16. Yesus diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Janganlah kamu menyimpang ke kota-kota Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mereka hendak melintasi kota Figrea, tetapi Roh Yesus tidak membenarkan mereka menginjil ke Asia. Oke? Yang kedua. Yang ketiga, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Na'udzubillah. Seseorang yang menyembah di dalam roh, percayalah itu definisinya sudah mati. Apakah Anda percaya ketika Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Sekarang kita tanya, kalau mati dalam dosa, apakah Kristen dosanya akan mati dan orangnya hidup sampai akhir zaman? Ataupun orangnya hidup tetapi dosanya akan mati, orangnya mati tetapi dosanya akan hidup sampai akhir zaman. Nauzubillah. Inilah ajaran-ajaran doktrin yang disesatkan oleh Lukas. Saya bagi Anda logika sederhana, saudaraku. Ketika Lukas mengatakan, Injil Lukas pasal 1 ayat 1, setelah aku menyelidiki dengan saksama, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Padahal kata Yesus, Injil Yohanes pasal 21 ayat 24, 25, bahwa kata Yesus, jika dituliskan semua kitab-kitab yang diajarkan yang dikerjakan Yesus, maka agak-agaknya satu dunia pun tidak dapat memuat kitab-kitab itu. Bagaimana kemudian dengan Lukas? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menuliskan semua yang diceritakan dan diajarkan Yesus. Nauzubillahi min zalik. Oke, saudaraku, semoga Anda nanti faham bahwa saya ini bukan mengobok-ngobok, saya bukan mencari kesalahan. Itu bahkan jauh sekali di hati saya. Karena apanya saya terpanggil melalui diskusi begini, karena saya meluruskan akidah dan akhlak orang Islam, karena Rasulullah itu benar diutus kepada Qul ya ayuhan nas, ini Rasulullah alaikum jami'ah, untuk semua umat manusia, bukan kepada kaum Arab. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bahwa dengarlah hai orang-orang Arab, aku diutus Allah kepada orang Arab, tidak ada. Mengenai pertanyaan Anda, bagaimana manusia mengenal Allah dengan ciptaannya? Cara kita mengenal Allah dengan semua apa yang kita alami di jagat raya ini. Ini semua adalah firman Allah, kalimatullah yang datang daripada Allah, yang kita anggap bermegah di dalamnya, yang kita diam di dalamnya untuk menjadi benar, padahal kita tidak mau beriman kepada Allah. Coba dengarkan baik-baik apa yang saya bilang. Sebelum masuk ke sisi pertanyaan dan menjawab, saya akan menjelaskan kepada Anda cara Allah dengan manusia. Apakah sama atau tidak? Padahal dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Dia maha mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, dan dia tidak merasa keberatan memelihara keduanya. Bagaimana dengan Yesus? Yang Anda bilang maha perkasa, maha gagah, dia yang menciptakan. Pertama, manusia tidak boleh menyunat Tuhan. Kedua, Tuhan tidak boleh kelaparan setelah berpuasa. Ketiga, Tuhan tidak boleh tidak mengetahui pohon ara itu kalau dikutuk tidak berbuah atau tidak. Keempat, Tuhan tidak boleh dicobai oleh iblis. Sebab iblis juga ciptaannya. Yang kelima, Tuhan tidak boleh mati 3 hari di kayu salib. Siapa yang menjaga alam semesta? Yang keenam, ketika Tuhan sudah mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saudaraku Juni, mungkin kalau dari saya sendiri, nanti kalau saya bertanya, mungkin Anda agak sukar sedikit, tetapi dalam waktu vital ini mungkin Anda ragu tentang Islam. Tentunya Anda tidak percaya dengan Islam melalui pengajaran Islam. Karena kita kalau kembali kepada ajaran Tauhid, jelas sekali seperti yang kita ungkapkan sebentar tadi, bahwa di dalam Al-Quran, dari kitab Torah, Mazmur, dan kitab baru yaitu Perjanjian Baru, itu mengatakan Tuhan itu satu, bukan dua, tiga. Cuma adapun kemudian ayat-ayat yang menjadi roh, itu adalah ayat-ayat sisipan. Dan itulah yang dikanonisasikan melalui hasil Konsili Chalcedon atau Konsili Nicea. Nah sekarang, saya beri Anda peluang untuk bertanya tentang definisi Islam. Apa yang Anda ragukan? Sebab saya ini memang pun masih baru, saya masih belajar tentang Islam,
tetapi insya Allah apa yang saya tahu saya sampaikan, karena saya tidak mungkin akan melebihi apa yang terlebih dan terkurang daripada naskah atau daripada turunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Anda sudah memberi saya peluang bertanya, nanti saya akan bertanya supaya kita tertib gitu. Silakan. Sebentar. Timer di pause dulu. Di Bang Joni, silakan open mic Bang Joni. Silakan Sudah? open mic Bang Joni. Ya sudah. Ini bebas. Iya, karena tadi ini saya mau agak sportif dikit. Kenapa saya ini? Karena tadi kita waktu pas di grup WhatsApp ya kemarin itu Saudara Al Hidayah, kita sempat gantung itu pembicaraan kita, dan kita di situ masih berkutat kepada judulnya. Karena saya udah tahu pasti itu mengarah semua kepada ketuhanan keilahian Yesus ya. Untuk mencapai ke sana itu saya katakan itu memang jauh pelajarannya. Makanya jangan meninggalkan pelajaran dari perjanjian lama tadi. Kalau tadi Anda berkata bahwa penciptaan manusia tidak segambar dan serupa, itu artinya Anda melawan tulisan Musa. Kalau Anda mengakui Musa nabinya, seharusnya tulisan Musa kalian akuin dong, bahwa itu segambar dan serupa. Tetapi kenapa ini menjadi lain, tidak segambar dan serupa? Karena di ayat 26 dan 27 itu sudah jelas bagaimana penciptaan manusia. Nah, jadi saya mau buka kembali, bisa enggak minta tolong ini pembicaraan saya yang terakhir dengan Al Hidayah di Yesaya 29, bahwa kita berdua sudah sepakat bahwa itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad yang dituliskan Yesaya. Iya. Baik, bisa saya bantu? Baik. Oke, di pause dulu. Jadi Yesaya 29 mulai dari ayat 9. Oke. Dari Area 9 sampai 16. Sampai 16 saja. Yesaya, sebentar. Di urutan keberapa ini? Oh, ini dia. 29 dari ayat 9 sampai 16. Ya. Baik, saya bacakan saja ya. Oke, saya bacakan. Timer seperti biasa ya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup. Buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudungnya. Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sampai berapa Pak Joni? Sampai 16. Oke, baik, 16 ya. Berarti berapa ayat lagi? Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? 16, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Oke, silakan. Nah, ini di ayat ini saya persilakan Saudara Al Hidayah coba tolong jelaskan. Kita sudah sepakat benar-benar ini adalah nubuat untuk Nabi Muhammad. Gitu. Baik. Silakan jelaskan. Oke, baik. Silakan nanti Anda sanggah. Sebelumnya saya bukan menyanggah tetapi melalui
saya sampaikan apa yang saya paham dengan ayat ini. Siap. Ayat ini mengisahkan tentang orang buta. Dan itu ayat ini kepada Bani Israel. Dan ketika kitab itu diberikan kepada yang tahu membaca, maka dia menjawab, saya tidak membaca sebab kitab itu termeterai, kan begitu. Tetapi yang ke-12-nya, dan apabila kitab itu diberikan kepadanya yang tidak tahu membaca pula, maka dia menjawab, saya tidak bisa membaca. Coba kita cari satu ayat dari perjanjian lama Kejadian sampai Wahyu, mimpi-mimpi Yohanes di zaman Patmos. Ada tidak satu orang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, atau Musa, atau Abraham, atau Salomo, atau Yesus sekalipun mengatakan ada satu orang yang tidak tahu membaca. Sebab ini perkataan Elohim. Ini perjanjian lama. Nah, kemudian kita maju ke 13. Di 13-nya itu adalah orang-orang Yahudi. Sebab mereka itu ingkar sehingga tidak boleh membedakan tukang periuk dengan pencipta. Jadi apabila kitab itu nanti datang, menurut fahaman saya, diberikan kepadanya yang tidak tahu membaca tadi, maka orang-orang ini akan meminta bukti-bukti dan saksi. Kalau Anda terima tidak itu. Kalau saya beri Anda logika sederhana, kalau ini diberikan kepada Paulus, Paulus tahu membaca, tahu menulis. Diberikan kepada Lukas, Lukas tahu membaca, tahu menulis. Apakah dia ada kitab yang daripada Allah? Tidak ada. Anda percaya tidak itu? Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus tidak ada kitab daripada Elohim. Malahan mereka sendiri yang membukukannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila nanti dia datang itu dan kamu meminta saksi-saksi, maka kita boleh lihat dari ratusan dialog selama ini yang terjadi diskusi, tidak lain umat Nasrani atau Kristen itu meminta kami menunjukkan di mana Allah menuliskan kitab itu dan diberikan kepada Muhammad. Nauzubillah. Minta saksi. Padahal jelas di situ dikatakan bahwa mereka akan meminta bukti saksi itu dan ini. Bagaimana kemudian dengan Paulus? Apakah kami pernah meminta saksi? Tidak ada. Tetapi apa yang kami sampaikan adalah kekeliruan tulisan Paulus dan Lukas yang ada di dalam Bible, yang kemudian kami benarkan untuk kami membantu. Tapi tidak pernah kami mengatakan bahwa siapa saksi Paulus menulis itu. Sebab tidak perlu itu. Kenapa tidak perlu? Karena dia sendiri menuliskan. Percayalah saudaraku, ketika Anda membaca 2 Korintus 11 pasal 17, apakah kira-kira itu firman Tuhan? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang bodoh, yang berkeyakinan untuk bermegah. Bagaimana dengan nubuatan tadi? Daripada 12 sampai 16 itu. Adapun di ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa mereka menjauh daripada ajarannya. Sebab tidak akan mempercayai tulisan-tulisan yang kitab termeterai yang terdahulu, Bible. Dan itulah ada Al-Quran yang disempurnakan. Coba perhatikan 14 dan 15 dan 16-nya bagaimana ayat itu. Jadi, selain daripada itu, saya juga suka sekali kalau Anda memang membawa saya kepada nubuatan. Ya, sebentar. Dijeda dulu waktunya. Ini pembahasannya, kalau mau pembahasan kenubuatan, mungkin untuk Bang Joni sama Bang Al-Hidayah, next time ya, ditentuin lagi aja atau dijadwalkan ulang kalau ingin membahas nubuatan. Karena topik pada malam hari ini adalah tentang tauhid di dalam Al-Quran dan Bible, gitu ya. Jadi mohon kalau mau membahas tentang nubuatan, saya rasa jadwalkan ulang saja untuk kalian berdua. Baik, balik lagi ke topik yang telah ditentukan di awal. Silakan Bang Al-Hidayah dan Bang Joni. Baik, gini ya saudara, ini memang sini tadi kan kita sudah ini masalah ini, tapi karena Al-Hidayah bilang ini sudah merangkum semua antara PB dan PL. Tapi kan kita definisi tauhid di Kristen itu sudah jelas, keesaan itu bukan satu,
gitu ya. Nah gitu. Yang lain-lainnya tidak ada. Nggak mungkin dong Tuhan hanya mengajarkan aku Esa. Tentu dia membutuhkan pengajaran-pengajaran yang hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi untuk membuktikannya dari yang ini sisa dari WA kami ini berdua, kenapa ini kami sepakat ini ayat 29 dari Yesaya ini, ya sebentar saya jelaskan. Ini jelas di ayat sebelumnya, ini dari firman Tuhan kepada Yesaya. Iya kan, Bro Al-Hidayah, kita sudah sepakat ini nubuat untuk Muhammad. Tapi maksud saya di sini adalah penjelasan dari ayat-ayat ini. Ya. Ini saya jelaskan. Umat Muslim umumnya mengklaim saat Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira itu disuruh membaca. Ya. Nah, jadi apa maksud kitab termaterai dalam kitab Yesaya ini? Kitab termaterai itu adalah ya seperti kitab yang sekarang diakui di dunia ini, kitab-kitab misalnya di Alkitab itu kan puluhan kitab, itu artinya kitab yang termaterai. Nah, kalau masalah diklaim dia baiklah baca ini, nah itu sudah diakuin di sana gitu ya. Terus kita membaca bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Karena di sini judulnya tuh bangsa yang bodoh. Nah, gitu. Kenapa tadi saya katakan gitu? Ini ayat ini adalah orang Kristen menangkis umat Islam dengan Al-Qur'annya. Karena dalam Kristen itu harus ada pengajaran-pengajaran. Nah, contoh saya kasih contoh bahwa ini ayat memang benar untuk Nabi Muhammad adalah yang dihafalkan. Kalian kan mengklaim pas jago-jago hafal semua. Itu udah terbukti dari ayat ini gitu, ya. Memang untuk bangsa di luar bangsa Israel, tapi Al-Hidayah tadi mengatakan ini untuk Bani Israel gitu. Kalau itu nanti bertentangan lagi di kitab Yesaya, segala bangsa bertekuk lutut, bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesaya dalam segala bahasa itu bebas bahasa, sementara di dalam Muslim kan tentu itu adalah khusus bahasa Arab. Nah, gitu. Sini sudah jelas kalau kami mengatakan seperti kalian mengatakan ada sunnah Nabi, sunnah Rasul ya. Nah, gitu. Jadi bagi kami dari ayat 29 ini itulah penangkis yang menunjukkannya bahwa kedatangan kalian itu tidak benar. Seperti sunnah Nabi adalah perintah manusia yang dihafalkan gitu. Oke. Terus kenapa nanti saya bilang sampai di ayat 16, betapa kamu memutarkan balikkan segala sesuatu, ya? Itu kita Ya. sudah jelas, ya. Oke, Bang Joni, dikembalikan kepada topik awal. Tidak. Tolong dikembalikan pada topik awal. Karena ini topik awalnya tentang tauhid dalam Al-Qur'an dan dalam Bible. Iya. Mungkin bisa Oke, dilanjut. sekarang gini, saya tanya aja saudaranya Al-Hidayah, apa permasalahan Gini, saya beri, tauhidan? Ya. ya, saya beri Anda peluang, silakan tanya aja dulu tentang ini, sebab memang betul Kang Yuda, ini dari grup ya dia tanya saya. Tidak, Bang, tidak bisa. Ini topiknya harus sesuai, Bang. Kalau ingin membahas membahas tentang jeda dulu tolong. Membahas tentang ini bisa dijadwalkan next time gitu. Oke. Jadi Gitu ya. Jadi mohon jangan dicampur adukan antara yang ada di WA dengan yang sudah disepakati pada malam hari ini. Oke. Sekali lagi saya tidak melarang, cuman jika yang telah disepakati maka selesaikan yang disepakati di malam hari ini. Jika yang ada dalam WA silakan jadwalkan ulang. Itu saja saran saya. Silakan dilanjutkan. Oke, gini, tadi bicara ke saksi-saksi ya, saudara ini Al-Hidayah, coba mengapa tadi Anda sampai berkata bahwa perbedaan tadi seperti bahwa manusia tidak segambar dan serupa. Tolong silakan ini lagi di komen lagi. Oke, tentang manusia segambar dengan Allah. Iya. Kejadian 1:26-27 itu. Iya. Baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Begitu. Iya. Oke, baik. Saudara, mungkin saudara putung ayat itu sampai di situ. Ingat ayat seterusnya. Supaya mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Ya. Lalu, itu bukan hanya satu. Ada lagi di Kolose 1:15. Itu sama.
bahwa dia adalah gambar Allah yang pertama yang sulung, yang tidak kelihatan. Allah Iya. itu memang tidak kelihatan, tetapi dia menciptakan gambar, kan begitu. Iya. Nah, makanya kalau Sekarang kan sebentar. Makanya kalau dalam iman Islam, hal-hal yang bergambar, yang serupa dengan Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Sebab kenapa? Saya bagi Anda contoh yang paling nyata di mata. Apakah muka wajah Anda dengan wajah saya sama? Padahal kita manusia. Tentu tidak sama. Sebab apa itu perumpamaan membuat manusia yang segambar, bukan karena pribadi Allah itu yang datang, tidak. Nauzubillah. Alangkah terkutuknya Tuhan itu, saudaraku. Padahal dia Maha Pencipta, tidak boleh dijangkau mata, tidak boleh diraba oleh manusia. Bagaimana pula manusia, Tuhan, boleh datang ke dunia dan boleh diludah-ludah, diinjak-injak dengan manusia? Itu sangat lemah. Bahkan kalau memang ada ayat yang kuat begini, kalau Yesus itu memang Tuhan, pasti dia mengatakan, percayalah satu kali saja bahwa aku adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi itu tulisan Lukas kemudian dengan Yohanes. Inilah yang masalahnya sebenarnya, yang masalah utama di dalam Bible. Sehingga Anda keliru memisahkan keduanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau Anda bilang tadi, kita tidak usah ke perjanjian baru, ke perjanjian lama saja. Malahan di situ kalau saya lebih dalam lagi mempersembahkan apa yang saya belajar selama ini, maka Anda saya yakin dan percaya akan tidak berkutik menjawab saya. Sebab Justru di dalam itu. perjanjian lama, sebentar. Sebab Iya. di dalam perjanjian lama itu nubuatan-nubuatan daripada Abraham kepada Daud, kepada Musa, kepada Daud, kepada Yesus, dan Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Kalau kita nanti berhenti kepada perjanjian lama sahaja, justru Anda tidak dapat menjawab tentang Yesus. Coba saya bagi ada contoh satu contoh saja. Ada tidak dari Kejadian sampai Maliaki satu titik nama Yesus? Padahal itu semua dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, dari Yunani kemudian bahasa Inggris, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Halnya sama. Bagaimana tiada nama Yesus daripada Kejadian sampai Wahyu, Maliaki? Kalau Sebab secara itu logika mana ada? Ya betul, tidak ada. Sebab itu adalah kitab para nabi. Jadi bahkan Anda lebih jauh kalau membawa saya hanya perjanjian lama. Sebab itulah saya bilang. Justru itu kita harus dulu membuktikan kitab perjanjian lama ini bagaimana. So, saya kasih contoh. Yesaya 8 ayat 16 ya. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yang berkata ini Elohim kepada Yesaya. Sekarang bagaimana Yesaya membuktikan perkataan Elohim ini? Coba kamu pikirkan secara logika. Bagaimana Elohim membuktikan bahwa dia itu nyata ada sesuai dia katakan kepada si Yesaya tadi itu? Oke. Bagaimana? Saya sudah paham. Jadi sekarang saudaraku, sekali lagi saya bilang, semoga hidayah akan menyertai Anda. Semoga Anda akan diberi hidayah insya Allah. Tolong waktu kita ini persingkat aja. Tidak apa-apa. Ini masih 23 menit. Saya bagi Anda logika yang paling simpel. Ya. Apakah Elohim itu berfirman kepada Musa? Kepada Yesaya? Tidak ada ayatnya. Tetapi kalau yang ayat ada, malahan Tuhan itu ada di situ. Anda pernah baca tidak? Di zaman Jangan Yesaya keluar. Sekarang kalau kamu bilang bahwa tidak ada Elohim berkata kepada Yesaya, itu salah besar. Baca di ayat-ayat sebelumnya. Itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Nah sekarang Anda ini mau saya benar kitab saya. Sekarang tadi kan sudah saya kasih contoh. Tadi sudah saya kasih contoh Musa. Musa sudah berkata namanya Allah. Terus sementara kita itu banyak perbedaannya. Apa misalnya Ismail jadi Ishak atau sebaliknya ya. Nah, segambar dan serupa tadi, tidak boleh diraba oleh manusia. Bagaimana pula manusia, Tuhan boleh datang ke dunia dan boleh diludah-ludah, diinjak-injak dengan manusia? Itu sangat lemah. Bahkan kalau memang ada ayat yang kuat begini, kalau Yesus itu memang Tuhan, pasti dia mengatakan, percayalah satu kali saja bahwa aku adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi itu tulisan Lukas kemudian dengan Yohanes.
Inilah yang masalahnya sebenarnya, yang masalah utama di dalam Bible. Sehingga Anda keliru memisahkan keduanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau Anda bilang tadi kita tidak usah ke perjanjian baru, ke perjanjian lama saja. Malahan di situ kalau saya lebih dalam lagi mempersembahkan apa yang saya belajar selama ini, maka Anda saya yakin dan percaya akan tidak berkutik menjawab saya. Sebab Justru di dalam itu. Sebab di dalam perjanjian lama, sebentar. Sebab di dalam perjanjian lama itu nubuatan-nubuatan daripada Abraham kepada Daud, kepada Musa, kepada Daud, kepada Yesus, dan Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Kalau kita nanti berhenti kepada perjanjian lama sahaja, justru Anda tidak dapat menjawab tentang Yesus. Coba saya bagi ada contoh satu contoh saja. Ada tidak dari Kejadian sampai Maliaki satu titik nama Yesus? Padahal itu semua dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, dari Yunani kemudian bahasa Inggris, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Halnya sama. Bagaimana tiada nama Yesus daripada Kejadian sampai Wahyu, Maliaki? Kalau Sebab secara itu- logika mana ada? Ya betul, tidak ada. Sebab itu adalah kitab para nabi. Jadi bahkan Anda lebih jauh kalau membawa saya hanya perjanjian lama. Sebab itulah saya bilang. Justru itu kita harus dulu membuktikan kitab perjanjian lama ini bagaimana. So, saya kasih contoh. Yesaya 8 ayat 16 ya. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yang berkata ini Elohim kepada Yesaya. Sekarang bagaimana Yesaya membuktikan perkataan Elohim ini? Coba kamu pikirkan secara logika. Bagaimana Elohim membuktikan bahwa dia itu nyata ada sesuai dia katakan kepada si Yesaya tadi itu? Oke. Bagaimana? Saya sudah paham. Jadi sekarang saudaraku, sekali lagi saya bilang, semoga hidayah akan menyertai Anda. Semoga Anda akan diberi hidayah insya Allah. Tolong waktu kita ini persingkat aja. Tidak apa-apa. Ini masih 23 menit. Saya bagi Anda logika yang paling simpel. Ya. Apakah Elohim itu berfirman kepada Musa? Kepada Yesaya? Tidak ada ayatnya. Tetapi kalau yang ayat ada, malahan Tuhan itu ada di situ. Anda pernah baca tidak? Di zaman Jangan Yesaya keluar. Sekarang kalau kamu bilang bahwa tidak ada Elohim berkata kepada Yesaya, itu salah besar. Baca di ayat-ayat sebelumnya. itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Nah sekarang Anda ini mau saya benar kitab saya. Sekarang tadi kan sudah saya kasih contoh. Tadi sudah saya kasih contoh Musa. Musa sudah berkata namanya Allah. Terus sementara kita itu banyak perbedaannya. Apa misalnya Ismail jadi Ishak atau sebaliknya ya. Nah, segambar dan serupa tadi, begitu juga di pihak kalian tidak serupa antara roh dengan zat itu tidak sama. Itu jadi sebenarnya ya. saya sudah terangkan semua. Tapi Anda pertama di sini Anda potong. Saya mau menerangkan begini. Anda percaya tidak? Bukan sebegitu ayat yang benar. Bukan seperti itu. Saya bagi Anda contoh yang utama, apa yang nyata. Kalau Anda masih tetap di Yesaya, coba baca Injil Yesaya pasal 7 ayat 20. Anda kan punya kitab. Coba baca itu. Apakah Tuhan itu? Coba katakan kalau apa ayatnya, saya harus buka ini lagi. Saya pasal 7 ayat 20. Saya tidak punya kitab, tapi insya Allah saya boleh ingat. Yesaya 7. Oke. 20. Ayat 20. Iya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Maksud Anda ini secara alami gitu, bukan arti kiasan? Okay. Coba kita baca dong di ayat sebelumnya, ya? Sebentar. Ya? Ini tentang definisi Tuhan kepada Yesaya yang Anda tanyakan kepada saya di sini. Tidak, jauh banget itu. Nanti jangan potong. Anda bilang okay. Apakah ini Elohim yang menyatakan diri kepada Musa di ayat yang sebelumnya ayat 8 tadi. Nah sekarang kalau ayat ini bagaimana? Anda percaya tidak bahwa ini adalah kesalahan-kesalahan penulisan penterjemah? Kalau Anda memang percaya ayat ini adalah valid, silakan.
bermakna Tuhan Anda bukan Maha Pencipta. Pisau cukur aja dia pinjam. Valid itu bagi siapa? Kan penafsiran kita yang berbeda. Pemahaman. Tidak ada penafsiran, saudara. Coba gini aja. Bahasa Indonesia. Enggak, Ini bahasa gini aja Indonesia, deh. bukan Satu ayat aja. Satu ayat. Nah, oke. Satu ayat. Satu ayat saya minta kamu mengarti memahaminya. Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Coba tolong dijabarkan. Bisa nggak? Artinya apa? Saudara, Anda ngutut sama astaga. Anda ngutut sama satu ayat. Memang betul, ya, dalam perjanjian lama ada firman Tuhan sesungguhnya. Dan itu bukanlah semua dibuang. Sebab itulah ketika Rasulullah mendatangi pada murid-murid Hawariun, Itu kan klaim kalian. Bukan klaim kami. Maksud saya gini aja. Maksud saya gini. Sebentar, Ayat ini Jangan aja, potong kalau ayat yang saya satu jelaskan. ini aja coba. Ayat yang satu ini aja, ayat yang 8 ini coba artikanlah, artikan aja. Itu aja yang saya minta. Artikan apa itu kitab Anda? Lah berarti Kok suruh saya kalau mengartikan? kalau Anda mengatakan kitab saya, berarti Anda menyerahkan ini saya artikan, biar saya artikan ini. Silakan Oke. Anda artikan, itu kitab Iya, Anda. oke, sip. Oke. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Elohim tidak punya murid. Yesaya juga tidak punya murid. Jadi untuk siapa nubuat ini? Ayat ini. Yang punya murid dalam sejarah nabi-nabi hanya Yesus. Yang memateraikan pengajarannya siapa? Hanya Yesus. Apa buktinya? Kitab Injil. Itulah yang dimateraikan. Artinya dimateraikan itulah kitab-kitab pengajaran. Di dalam kitab Injil ada pengajaran-pengajaran tentang Yesus, tentang bagaimana menjadi damai sejahtera, tentang bagaimana menjadi orang yang benar, orang hidup yang benar. Itulah kitab yang dimateraikan. Semua Ya. yang Anda sebutkan itu juga diajarkan dalam Islam. Apakah Anda percaya bahwa semua orang Islam ini tidak melakukan hukum kasih? Apa Anda percaya? Contoh, kalau kami tidak melakukan hukum kasih, saudara-saudaraku, bukan kepada Anda sajalah, saya suka memperdengarkan. Saya beri Anda contoh. Asia ini dijajah oleh British dan Islam yang mempertahankan, membenggadaikan nyawa. Sebab sayang kepada Anda bangsanya. Kalau Ya, kami ini kembali di jeda Bang Guntur sebentar. Sepertinya kita kembali keluar topik. Saya membaca juga di live chat di chat ini keluar topik. Mohon untuk Bang Al Hidayah dan Bang Joni jangan kembali sampai keluar topik. Saya peringatkan untuk jangan sampai keluar topik. Silakan bahas sesuai dengan topik yang telah disepakati pada malam hari ini. Oke. Sebenarnya begini, berapa kali saya dialog sama Kristen ini, tidak sah dialog itu kalau tidak merangkumi dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal yang dibahas satu, tetapi mereka akan meminta itu, ini, apa yang mereka sempat baca saja. Untuk mencari kita punya kekeliruan, tapi tidak apa-apa. Insya Allah, saya masih kuat. Saya ini orang Islam yang berserah diri kepada Allah, bukan saya dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak Roh Kudus, tetapi insya Allah. Oke? Nah sekarang, kembali kepada topik. Apakah ajaran para nabi itu mengajarkan tauhid? Kalau tadi saya sudah tanya, bahwa 5 penulis gospel itu tidak ada mengajarkan menyembah kepada Yesus satu-satunya. Lalu yang dikatakan Yesus, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Coba Anda bilang kepada saya, apakah itu Allah yang menjadi Yesus? Coba. Justru itu kan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mengenal Yesus itu harus contoh Yesaya 41, aku tetap dia juga ya. Aku tetap dia. Tapi pernyataan Yesus di saat apa itu berbicara dengan orang wanita Samaria, aku dia yang berkata-kata dengan engkau. Jadi ego eminya itu ada di teologi Kristen ya. Bagaimana dari kitab-kitab itu digandeng menjadi kesatuan, menjadi satu kesimpulan, menjadi satu makna arti gitu. Karena secara ketauhidan Esa, kan tadi sudah jelas, Esa sebenarnya nggak perlu kami bahas. Karena Esa bagi kami itu bukan satu gitu. Tadi kan sudah dari itu. Nah, kalian yang membahasnya keesaan itu melihatnya dari sisi kalian itu keesaannya karena kalian menjurus Jadi melihat begini. ke Trinitas. Jadi begini,
begini Saudara Joni, yang saya mau Ya. tanyakan tadi bukan pasal 23. Yang saya tanyakan tadi, ketika Yesus mengatakan hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Apakah itu Allah yang menjadi Yesus? Itu yang saya tanyakan. Ya, kenapa tidak? Karena kami punya dasar juga, ya. Kan kami punya dasar bagaimana Allah itu adalah roh, ya. Bagi kami itu dasarnya Allah itu adalah roh, dan roh itu adalah diam di dalam Yesus, tubuh Yesus sendiri. Itu ada juga dalilnya, kan? Nah, bagaimana kita mempercayai itu bahwa Oke. Allah itu diam Baik. di dalam Jadi kalau tubuh Yesus? kalau demikian Tuhan Anda berapa? Yesus dan Satu. Bapa adalah Tuhan. Sekarang kan Tidak. Bapak itu kan Anda roh. Anda Enggak, sudah Bapak bilang itu iya roh. tadi. Bapak itu roh, Yesus itu Memang tubuh. betul. Apakah Tetapi tubuh dengan rohmu Yesus beda? itu- Enggak, kan? Kok Apakah roh dan tidak tubuhmu beda? beda? Memang beda. Roh tidak kelihatan. Bagaimana Saya tanya, kemudian Allah apakah Anda roh, masuk? apakah rohmu alidaya, apa rohmu bukan alidaya? Saya sudah bilang, roh dan Allah itu tidak sama. Roh dan Yesus tidak sama. Yesus itu manusia. Itu kan Coba bagi Anda. sekarang saya tanya, bagaimana bagi Anda? Coba Anda sekarang saya tanya, roh Anda ada di mana? Roh aku ada dalam tubuhku. Apa Anda melihat roh itu? Tidak. Lalu bagaimana Anda menyamakan roh dengan tubuh Anda? Karena aku masih hidup. Ya, sebab itulah Yesus Dasar-dasar hidup. manusia Sebab itu hidup. Semua umat Iya, betul. manusia baca Injil Yesaya pasal Salah, 59 ayat salah. 12. Yang diberikan Semua yang diberikan Tidak Tuhan ada. Allah itu adalah napas kehidupan. Saudara, Yang diberikan Tuhan itu bukan- adalah napas kehidupan. Kalau semua Betul, roh bukan manusia ini kepada ada roh Allah, bukan nggak ada lagi kepada- orang jahat. kepada Yesus, bukan kepada Yesus saja, ya. Di Bible Anda bermacam-macam orang dipenuhi roh Allah. Apa Anda pernah baca atau tidak? Sekarang gini, Jangan sekarang gini, Oke lah, saya kalau- tanya Anda. Di Bible Kenapa? Anda tertulis berbagai orang dipenuhi roh Allah. Apakah itu Tuhan Iya. semua? Apa Anda roh pernah Allah baca itu atau tidak? secara universal bisa kemana aja, namanya Allah. Masa kamu batasi ruang dan waktu? Nggak bisa Iya, dong. Tuhan tidak terikat kepada ruang dan waktu. Ya, sebab Nggak usah Yesus juga. itu pandai mati, pandai lapar. Sedang Tuhan Nggak- bukan demikian. Nah, Nggak usah sekarang kita. bukan nggak usah, ini soal kita Sekarang punya gini, konteks. untuk Ya. mengenal Yesus itu tentu kita berdasarkan Alkitab. Tapi karena Anda berinjil, Anda Mengenal tidak Yesus, mengenal Anda kitab itu tidak ya mudah saja. Anda Kalau tidak mengenal Yesus mengakui dengan Injil, kitab, sebenarnya Anda percaya, nggak perlu berdebat. Tuhan telah masuk gitu. ke tubuh Yesus, itu kan yang Anda percaya, roh Allah telah masuk ke tubuh Yesus, kan begitu. Jadi dia sebagai Tuhan begitu. Lah sekarang gini, coba kamu baca Yohanes Tidak 14 usah, ayat saya tanya. 9. Saya Yohanes tanya, 14. Iya, justru itu larinya ke sana. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia, Bapa. jadi siapa yang melihat Yesus, itulah yang sama-sama diinjak, dipukul begitu. Tidak. Siapa yang Loh, melihat yang diinjak Anda disalib itu kan mengatakan tubuhnya, roh bukan dengan rohnya. tubuh Yesus. Sifatnya roh adalah kekal, Ya, lalu roh itu sifatnya kan tubuh ada adalah rohnya. mati. Roh Nah itu sekarang ada Anda bilang yang rohnya. diinjak-injak itu Maka roh apa ini- tubuh? Saya tanya Anda, Ini yang adalah diinjak-injak itu ajaran roh apa doktrin. tubuh? Loh, ada yang bilang Yang dijajah itu roh roh apa Allah tubuh? ada dalam tubuh Yesus bermakna sama-sama Yesus diinjak-injak, disunat begitu. Iya, Sama-sama justru itu. Allah di situ. Justru itu, setiap makhluk hidup harus punya roh. Nah, Saudara, roh itu, roh Allah itu dalam sendiri ada dalam Bible Yesus. Anda- Kok Anda menyangkal? Dalam Bible Anda sendiri Musa mengatakan hanya satu Tuhan Allah, jangan ada ilah yang lain di hadapanku. Benar. Bagaimana Emang ada kemudian Tuhan yang- Kristen 3 nggak? Coba tunjukkan sama saya. Ada Bukan orang Kristen tiga. Tuhannya 3. Ada anak firman Roh Kudus. Itu Ada. dalam nama. Itu dalam nama. Kalau dalam nama itu Yesus dengan Bapa tidak sama. Bagaimana Anda menyamakan? Coba buka Ini Yesaya ya. tadi 29 Ini yang 17 tadi. saya katakan ya. Dalam nama itu, dalam nama Allah Bapa itu adalah otoritas tertinggi sebagai roh. Ya. Kami tahu, Ya, kami yang- tahu. yang- jangan ada Lah. yang Anda bacakan itu doktrin. Nah, Sekarang saya tanya sama Anda. Nah, Ya, roh yang silakan. ada dalam tubuh Yesus itu roh apa? roh pemberian Allah. Tapi bukan roh Apa? Allah yang masuk di itu. Dari mana Anda tahu? Yesus seperti Anda. Injil Yesaya 29. Sedangkan setan aja bisa membuat orang kesurupan beberapa orang. Masa Tuhan kamu batasi nggak bisa? Betul. Sebab itu setan yang menyerupai manusia, yang memasuki manusia, menyesatkan manusia.
Betul. Tetapi apakah di Bibelmu tiada tertulis? Silakan kau buka Injil Yohanes 8:44. Jadi Anda jangan giring saya kalau Bible tulisan Markus dan Paulus ini. Ya, Kalau nggak digiring ke Bible, ya kalau nggak digiring ke Bible, Anda membantah dengan Saya bilang Bible, sama Anda. ya kan? Memang saya bantah, Nah. sebab begini, ya, begini. Ya, sekarang teologi kita, gini, teologi Anda yang Jangan pakai memahami teologi. Alkitab itu wajib saya bantah, gitu, karena nggak Ya, silakan sesuai Anda bantah. bagi Tapi ya begini ini saya sebenarnya, bantah, begini. gitu. Tapi kan Anda Ya, selalu begini berasumsi. sebenarnya, begini. Bukan asumsi, Keesaan terus. tidak pernah asumsi kalau dialog, ya. Nah. Kalau saya bilang mana Tuhan Anda Esa, Anda mengatakan 3 itu sudah batal. Padahal kata Musa Lah, Tuhan kok itu satu. batal? Kan tadi ayatnya sudah dikatakan sini, yang melihat Yesus sudah melihat Bapa. Kurang apa Nah. coba? Ya, Bapa di dalam aku. Itu yang saya tanya. Iya. Apakah Tuhan itu sama-sama diinjak-injak begitu dengan manusia? Ya, yang diinjak itu kan tubuhnya. Makanya sembah dia Oke. dengan roh. Ya, karena sifat roh itu kekal. Kan Yesus sendiri mengakui Bapa itu lebih tinggi daripada anak. Artinya karena roh lebih tinggi. Roh itu sifatnya kekal, dia lebih hidup. Beda sama Ya, tubuh jadi mati kalau itu begitu, artinya. kalau Makanya begitu kalau Yesus Yesus menjadi diinjak-injak itu Yesus tubuhnya, itu tapi hanya nabi rohnya. kalau begitu, ya. Kalau begitu Yesus itu hanya nabi. Sebab Oke, nabi kita mainkan nabi. itu- Sekarang gini, kalau Yesus seorang nabi, ya, Yesus seorang nabi. Yesus berkata, segala milikmu adalah milikku. Siapa nabi yang berkata demikian? bahkan iblis juga itu penguasa langit dan bumi. Iya, dia Tidak ngaku-ngaku. Iya, dia Tidak. ngaku-ngaku, tapi Yesus sudah berkata, segala milikmu adalah milikku. Baca itu di Yohanes 7 ayat 10. Itu sama, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang sampai Iya. kepada Bapa kalau tidak melalui itu Iya. pengajaran. Iya. Bukan Iya, kesempatan yang pengajarannya. ya tidak. Nah, pengajarannya inilah yang Sekarang- dituliskan para Injil-Injil tadi sesuai dari Yesaya 8 ayat 6 tadi. Yesaya itu tidak Kesaksian ada yang nama-nama dimateraikan Yesus tadi. di situ. Pengajaran seperti inilah. Sama Yesus mengajarkannya. itu adalah turunan para nabi yang saya bilang tadi, menubuatkan daripada satu ke satunya. Nah, Anda bilang ini sampai di situ Oke, saja. saya ikuti kamu. Yesus itu Anda adalah nabi. tapi ngawur lagi, Anda ikuti ngawur lagi. Nah, sekarang saya Loh, kok menjelaskan. ngawur? Nggak mungkin dong saya ngikutin kamu. Nah, Namanya kita debat. Nggak mungkin saya ngikutin kamu karena kamu udah berbeda. Oh, jadi Kamu kalau tidak begitu kita mengakui, saya ngerucut. mengakuin. Iya, kita justru ngerucut. kita itu. Oke, baik. Silakan Anda Justru jawab. itu kita. Sekarang Justru itu kita kalau harus Yesus membuktikan. itu adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan, mesti ada satu dalil bahwa dia adalah pencipta alam semesta. Atau ada satu dalil dia adalah pencipta manusia. Bagaimana Anda kenapa mengatakan tidak ada? padahal? Kenapa Baik, tidak ada? silakan, Kamu tentukan. baca kitab Wahyu. Wahyu itu siapa yang nulis? Yohanes kan? Siapa Betul. Yohanes? Murid yang paling terkasihi kan? Nah, terima kasih. Silakan. Ya. Kau bilang Yesus pencipta langit dan bumi. Lah kan Silakan. kamu baca juga di Yohanes 1 ayat 1. Segala Pada sesuatu mulai- diciptakannya. Anda tahu ayat itu dari mana? Coba Anda buka bahasa Ibraninya. Ada tidak dari ayat 1 sampai 14 itu? Ya. Jadi Kita Anda bicara- jangan ajari saya kalau doktrin. Kitab Anda yang Kok diterjemahkan doktrin? oleh lembaga Alkitab Indonesia, bukan yang original teks Ibrani. Jadi kalau Ya Anda elah. mau kepada saya mempersembahkan tulisan Sekarang bahasa kita Melayu ini Anda, debat Anda akan benar. pakai mulut ya. Tetapi Kita itu nggak pakai bisa mulut. lihat. Saya Ya. memang pakai mulut, Sekarang bukan kita pakai lihat tangan. aja Bukan kitab pakai yang beritahu resmi Anda. aja udah. Itu pedomannya kitab. Kembali kita Oke. kepada kitab. Kembalinya. Kalau sekarang kitab Anda resmi, apakah memang yang tadi Yesaya itu yang saya bilang itu Tuhan Anda meminjam pisau cukur? Bermakna Tuhan Anda tidak maha pencipta. Itu kiasan. Kiasan. Oh, lalu kalau yang begitu kiasan. Lalu yang tidak ada gambar-gambar apa-apa kau bilang nyata. Begitu. Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Bagaimana Allah itu kemudian Yesus mengatakan Allah di dalam aku yang kamu injak-injak. Ada tidak dalilnya? Ya. Ya nggak ada lah, kan itu kan tuduhanmu diinjak-injak karena kamu nggak Bukan. mengerti. Itu jelas. Injil Yohanes 1:18 sampai 26. Itu ketika Yesus Nah, di kamu itu kan nggak percaya Injil. Kamu pakai Injil menyerang Injil, nggak masuk dong. Bukan, tapi saya meluruskan Anda. Sebab Justru saya sekarang yang meluruskan Anda. Nggak Bagaimana mungkin Anda yang meluruskan Kalau saya, itu kamu nggak ajaran percaya. Tidak benar. Tidak Kan benar. kamu nggak Kalau percaya. Anda meluruskan Nggak mungkin saya. kamu yang meluruskan saya, karena Oke, kamu nggak percaya. sekarang, Kan sudah kalau Anda dikatakan meluruskan yang saya, melihat kalau Allah Anda melihat meluruskan Bapa. saya, kalau Anda meluruskan saya, coba Anda cari satu ayat di dalam Al-Quran yang menurut Anda cacat. Coba, saya beri peluang Anda cari satu ayat yang di dalam Al-Quran tertulis bahwa cacat. Contohnya, Tuhan disunat, atau meminjam pisau cukur, atau mengajarkan Tuhan disunat karena dia memuaskan jadi nafsu birahi. manusia.
Sekarang pertanyaan saya, Allah itu bisa nggak jadi manusia? Mampu nggak Jangan dia menjadi putung. manusia? Jangan Enggak. putung dulu. Yang Jangan simpel-simpel putung. aja. Saya sudah bisa nebak yang kamu bilang, yang Kalau Yesus kalau disunat. Islam dia sudah jawab, laika mislihi sayun. Allah itu bukan manusia. Ya. Allah itu Ya maha kalau Allah perkasa. bukan manusia, terus kamu membantah yang ditulis Musa. Tidak segambar dan tidak serupa. Segambar itu kamu tadi mengatakan kamu sama saya segambar. Kita sama-sama punya hidung, punya mata, punya kaki, punya tangan, bentuk tubuh kita sama. Tapi wajah Iya, kita tapi tidak saya mirip. Saya Gitu. tanya kepada Anda, wajah Anda dengan saya itu sama apa tidak? Padahal kita manusia, Anda mengerti tidak? Kita Jadi manusia kalau sama-sama Anda- manusia sama kan? Itu segambar lalu- dan serupa artinya. Kita tidak Lalu seperti wajah kita hewan. Wajah kita sama. Wajah kita sama punya mata kan? Matamu ada dua kan? Mata saya ada dua. Kalau wajah kita sama, bagaimana nama Anda Joni, nama saya Al Hidayah? Bagaimana sama? Jadi Maksudnya inilah bukti sama kamu di situ tidak keluar. segambar dan serupa. Bagaimana sih gambar? Coba kamu ditulis. Tolong gambar manusia. Saudara, Apakah gambar yang kau Anda tulis tidak itu kau bilang, gambarkan Anda sama menghina dengan Tuhan gambar Anda. saya itu sama Anda persis menghina maumu Tuhan Anda seperti kalau begitu, anak ya? yang kembar? Nggak kalau bisa gambar dong. Tuhan itu adalah Tuhan, maka Tuhan itu sama-sama diinjak-injak, dipukul, Maksudnya disunat oleh segambar manusia. dan serupa itu artinya dia Nah, punya tangan, jadi punya itu kaki artinya seperti sama-sama manusia. Gitu. Oh, jadi di mana ayatnya? Di mana ayatnya Allah punya tangan, punya kaki? Lah. Jadi Anda jangan mengangan-angankan sesuatu yang tidak ada. Anda selalu ditampar. Sekarang bagaimana jika kalian melihat Allah kalian nanti di surga? Loh, kok sampai Kan kita surga sudah Anda kasih- sudah mati ada di dunia. Sekarang apakah nanti inilah Anda jawaban klise di kan? surga Berarti Anda masih raba-raba orang dong. sama-sama dengan iblis saja tujuh. Masih raba-raba dong. Kalau kami Sebab sudah kita jelas mau- bahwa dia akan menjadi raja karena di dalam perjanjian lama pun bahwa Tuhan semesta alam itu adalah raja di bumi dan di surga. Bagaimana dia mewujudkan Nah, dia jadi raja? Tentu dia harus Kalau- menunjukkan jati dirinya dong. Kalau Yesus itu raja di atas, di langit, di bumi, padahal di Bible Anda terang-terang yang di sebelah kirinya itu ada. Jadi bagaimana dia menjadi raja? Apakah dia menghakimi yang di sebelah kiri itu? Apa kira-kira Itu begitu? maksudnya. Atau yang di sebelah kiri Itu itu hanya tukang maksudnya. kipas begitu? Yesus Jangan itu Anda sebagai raja ajari saya tentang- duduk tahta kerajaan surga itu setara. Anda tahu Makanya tidak Yesus raja itu berani seperti berkata, apa? segala milikmu adalah milikku, segala yang kau berikan itu milikku. Segala Kan diriku Yesus yang ini adalah mengatakan dirimu. itu. Kita sama-sama dipukul, ada ayatnya begitu. Kok Kita sama-sama dipukul? begitu. Ada ayatnya. Lari banget. Bukan, ini Sama-sama dipukul. realistik, yang nyata. Sama-sama diludah, sama-sama dipijak, tidak tahu musim kiamat, tidak tahu musim buah, sama-sama kelaparan bila berpuasa, begitu. Untuk apa Jadi Kak, itu- Anda mengatakan seperti itu? Ya. Untuk apa Anda mengatakan seperti itu? Mau ngambil dari segambar dan serupa, terus Anda artikan kalau kamu dipukul, saya dipukul begitu? Ya elah, nggak Sungguh, mungkin lah. Saudara, Logika. Dan- ini logika yang saya pakai. Justru sebab Anda tidak berakal, Anda tidak boleh mencerna apa yang saya bilang. Nah kan, Anda bilang saya Coba. nggak berakal. Coba Anda bilang. Coba kalau kita berakal, Yesus sudah bilang, Sekarang, ya, dia sudah bilang yang bahwa Bapa melihat dia itu- melihat Bapa. Udah selesai. Oh, jadi yang sama-sama Yesus dipijak itu adalah Bapak, begitu? Anda iakan dulu supaya saya tidak Iya, ngotot. dia merasakan. Tapi kamu pisahkan dulu roh dengan tubuh itu beda. Bermakna Tuhan Anda memang lemah begitu, sebab boleh dipijak, boleh dipukul di manusia Iya. begitu. Iya, betul. Masya Allah. Kok Masya Allah? Oke. Karena Jadi kalau dalam Islam, bagi kalian Tuhan nggak itu bisa memang membuktikan jadi- kan? Sebab Karena dia tidak harus jadi bisa manusia. Ya karena dia harus jadi manusia. Itu benar. Seandainya Buktinya Allah Al-Quran itu itu benar. seandainya Kepada Allah Anda jadi tadi, manusia, dari dia satu harus jadi ayat. manusia enggak? Dari satu ayat. Sekarang saya Saya tanya bilang Anda. kepada Anda tadi, dari satu ayat. Kalau di Al-Quran itu ada tertulis seperti di Bible-mu. Kalau memang itu Anda ragui. Itu yang saya tanya. Sekarang Sekarang kita Anda sudah menunjukkan bahwa- berlogika. Ya, berlogika. Seandainya Allah yang Anda sembah menjadi manusia, biar dia kelihatan, ya. Dia harus jadi proses manusia enggak? Tuhan itu boleh menciptakan apa saja, tetapi dia tidak akan masuk ke tubuh orang. Ya, saudaraku. Jadi Anda menganggap Islam ini Saya membawa tanya, Allah bisa nggak jadi manusia? sebab Mampu nggak? Tuhan tidak, sebab Tuhan Allah Tidak mampu. bukan manusia. Tuhan Allah Bukan tidak mampu tidak menjadi mampu. manusia. Bukan tidak mampu. Bahkan Anda sekecil-kecil ciptaan Allah, tetapi
Allah tidak boleh meminjam tubuh Anda untuk diinjak-injak, dipukul dengan manusia. Jika demikian, Itu sangat bagaimana dia lemah. menunjukkan jati dirinya ada? Oh, jadi cara menunjukkan itu harus disunat begitu? Harus Kok lari ke diludah, sunat? harus dipukul. Bagaimana kamu melihatnya nanti di surga? Ini logika. Coba untuk Anda Ya, ini menunjukkan juga Tuhan, logika. harus dipukul. Bagaimana dia? Ya. Bagaimana kamu melihat dia nanti di surga? Itu urusan Sedangkan surga. kalian juga Itu urusan mengatakan surga. dia punya tangan, punya wajah yang matanya tidak seperti Dajjal. Itu Berarti dia punya mata urusan dong. surga. Itu urusan surga. Itu kiasan Sekarang kita- apa fisik? Saya tanya dulu. Bahwa Allah Allah yang yang kalian sembah itu punya fisik. Hah? punya fisik bagaimana? Allah itu roh. Dia punya mata, Ya. yang matanya tidak seperti mata Dajjal. Kalau Dajjal itu yang terang-terang, itulah yang nanti Anda sembah di akhir zaman. Itulah Bagaimana Al-Masih dengan Dajjal. dia duduk Oke? duduk di kursi di arsi? Itu bersih. Fisik apa-apa? Coba. Ya, Bagaimana baik. kalian melihatnya? Baik, sudah selesai waktunya. Oke, sudah selesai ya, Tom. Terima kasih untuk YSDN dan krunya yang sudah menyediakan waktunya bicara. Di sini saya secara pribadi ya, dan terima kasih juga untuk Saudara Al Hidayah. Jika ada tutur kata saya kepada kaum muslim, saya minta maaf ya, karena memang perbedaan inilah yang ada pada kita. Dan kita harus menerima perbedaan itu, sekalipun apa konsekuensinya bagi kehidupan kita secara pribadi. Nah, gitu. Jadi, karena memang tidak ada spesifik secara ini bahwa Tuhan, ketauhidan itu adalah keesaan, ya. Walaupun memang di Alkitab sudah dituliskan bahwa Tuhan Allah itu adalah esa, dan tidak ada orang Kristen pun yang menyatakan Tuhannya ada tiga, tetapi itu semua terangkum dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah karya Allah, bagaimana dia menunjukkan jati dirinya ada untuk agar manusia mengenal dia. Jadi tidak hanya berdasarkan kata para nabi atau berdasarkan para tulisan. Nah, itulah gunanya Yesus pernah datang ke dunia ini, agar yang percaya Yesus sudah melihat Allah itu sendiri. Nah, percaya atau tidak percaya bahwa itu adalah roh Allah sesuai dengan di Yesaya 61 dan di Lukas berapa ya, roh Allah ada padaku itu. Ya. Nah, jadi saya lupa ayatnya itu dasar-dasar kita bahwa Yesus sudah mengaminkan bahwa roh Allah itu ada pada dirinya, gitu. Dan diam di dalam dirinya. Itu percaya atau tidak, ya kita masing-masing ya, gitu. Nah, jadi karena dia konsepnya kami itu tidak seperti itu, mungkin saya tidak bisa panjang masalah ketauhidan gitu. Tapi yang jelas, mengapa kami suatu kesatuan, bahwa keesaan itu adalah kemahakuasaan, bukan yang diartikan satu tunggal. Allah itu memang Allah itu satu, tapi kenapa sebutan esa bukan tunggal atau ika, kan gitu. Tadi saya sudah jelaskan. Dan dari mana, dari perjanjian lama pun Allah itu memperkenalkan dirinya bagaimana ia mengajar. Nah, kalau Allah tidak bisa mengajar dengan para murid-muridnya, tentu tidak bisa dibuktikan di PB. Karena apa yang tertulis di perjanjian lama itu kita klaim dan kita yakinin itu adalah hanya Yesus yang dapat melakukannya. Dalam kitab Yesaya banyak bahwa dia adalah juru selamat, ya, gitu. Karena tidak ada di manusia-manusia sesudahnya itu jadi juru selamat, tidak ada. Bahkan orang Yudai sendiri pun sampai sekarang belum dapat menunjukkan siapa Mesias di zaman sekarang ini, gitu ya. Nah, sementara Islam mengakui Mesias, walaupun dia diarti katakan dia Al-Masih, gitu. Nah, jadi untuk mengenal Yesus itu dibutuhkan roh dan kebenaran. Menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Yang dibutuhkan itu adalah butuh hati dan jiwa yang percaya untuk mengenal Yesus, bahwa manusia melihat Bapa itu melalui Yesus sendiri. Dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus agar menjadi hidup yang benar sesuai firman-firmannya, sesuai dari perumpamaan-perumpamaannya, ya, bagaimana untuk manusia itu mencapai titik
kehidupan yang kekal di surga nanti. Nah, itu mungkin agak panjang ya. Nah, jadi bagi saya ketauhidan ini hanya saya sederhanakan aja sesuai dari apa yang saya pahami. Gitu. Seperti di Yohanes 14 ayat 6. Saya kutip, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi pedoman-pedoman dasar Kristen itu satu dan banyak. Nah, tapi saya sarankan untuk mengenal Yesus itu bagaimana kita memahami kitab-kitab dari mulai para nabi sampai kedatangan Yesus itu sendiri, yang saya kasih perumpamaan seperti ini. Diutus para nabi, manusia tidak percaya. Manusia bahkan membunuh para nabi. Tapi karena oleh kasihnya dia sendiri yang datang menyampaikan. Makanya di kitab Perjanjian Lama banyak dikatakan, akulah dia. Oke. Akulah dia, aku tetap dia juga. Terima kasih. Ya, padahal tadi baru saya mau chat bilang ini commute. Oke, jadi terima kasih sebelumnya kepada saudara kita Joni daripada pihak Nasrani mewakili Kristen berdialog mengutarakan tema kita pada malam ini, apakah ajaran Tauhid itu ada di dalam Islam dan Kristen. Dan Alhamdulillah, walaupun sesingkat ini pertemuan, kita sudah mendengarkan sedikit sebanyak apa yang dihujah oleh beliau, di mana ada beberapa hal yang harus kita tanggapi di sini. Kalau dalam Islam sendiri, seperti yang saya bilang tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, surah Al-Ikhlas 1-4, bahwa Allah itu memang Esa, ya. Esa berarti satu, bukan 2, 3. Kenapa bukan 2, 3? Karena dalam surah An-Nisa, Al-Ma'idah ayat 73 juga, Allah mengatakan celakalah bagi mereka yang mengatakan Tuhan itu 3. Atau Allah salah satu daripada yang 3. Jadi disinilah dengan secara langsung bahwa kita ini bagi saya sudah gagal memahami bahasa Melayu. Apakah kemudian kita harus belajar ataupun perlukan nanti kerajaan menubuhkan lagi sekolah roh supaya kita paham bahasa roh. Nauzubillah. Jadi disinilah kegagalan kita menerasikan atau memikirkan commute. Ya. Lanjut Bang. Ya, padahal Bang Juni tadi sudah mengatakan bahwa Tuhan itu harus dipijak, harus disunat, harus dipukul, itu tidak apa-apa, nauzubillah. Sebab Tuhan itu bukan sebegitu rupa. Kalaupun Tuhan membuat manusia itu segambar dengannya, begitu juga dengan pengajaran Yesus, tetapi dia bukan Tuhan. Sebab apa buktinya? Mudah-mudahan Anda boleh merenung sedikit ya. Aku akan pergi kepada Bapa Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20:17. Jika kemuliaanku dari diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tiada ada artinya. Allah kaulah yang memuliakan aku. Yohanes 8:54. Kemudian Bapa Allah di surga, Matius 18:19. Kemudian tidak ada yang lain baik selain Allah, Matius 10:18. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah, Matius 19:17. Ya, engkau harus menyembah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Pada dia sajalah engkau berbakti, Matius 4:10. Kemudian, hanya satu Rabimu, Matius 23 ayat 8. Kemudian, Injil Markus 12:29, Tuhan itu Esa. Kemudian, Injil Markus 12:32, tiada ada yang lain selain daripada Allah. Bapa dan Allah Tuhan langit dan bumi, Lukas 10:21. Yohanes 5:4, Allah yang Esa. Maka, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17:3. Allah adalah Tuhan yang Esa satu-satunya, Ulangan 4:35. Ulangan 4, Allah Tuhan kita itu Esa. Dan banyak lagi di dalam Bible yang mengatakan Tuhan itu Esa. Apakah arti itu Esa? Disinilah kita gagal faham dengan bahasa Melayu. Esa bermakna satu. Kalau dia memang dua, dikatakannya dua. Atau dikatakannya tiga. Jadi bermakna di situ, mereka ini sudah gagal faham dan menyampaikan seadanya. Jadi saya tidak tahu bagaimana lagi harus mendefinisikan perbandingan ini, sedangkan di dalam Bible jika mereka pahami itu murni tertulis bahwa bukan 2-3.
Apakah itu gambaran tiga, anak, firman, dan roh kudus? Bagaimana kemudian Tuhan yang maha pencipta itu datang ke dunia untuk menyatakan dirinya, padahal sebelumnya dia telah mengutus nabi-nabi dan para rasul untuk menyampaikan firman yang diwahyukannya. Kalau Tuhan itu sudah datang, percayalah sudah tidak ada lagi hukum Taurat, tiada lagi Taurat di kitab Yahudi. Dan kalau Tuhan itu datang di dunia pada zaman orang Yahudi, percayalah, kalau orang Yahudi tidak mau beriman kepada Tuhan itu, maka hanguslah tanah Yahudi pada masa itu, sebab Tuhan maha pencipta. Tapi buktinya orang Yahudi malah tidak mengakui Yesus, sebab dia bukan Tuhan. Kalau satu lagi logika yang sederhana, kalau Tuhan itu maha menghidup dan maha mematikan, coba kita pikir, apakah Tuhan itu yang membunuh Maria, ibunya sendiri dibunuhnya, yang mematikan Maria itu Tuhan apa tidak? Yang menghamilkan Maria itu Tuhan apa tidak? Padahal dia lahir ke dunia, na'udzubillah, saya tidak payah cakap, kita semua tahu bahwa dia adalah murni seorang lelaki yang sempurna. Padahal Maria ibunya hamil, menghamilinya 9 bulan 9 hari. Iya, Seperti waktunya manusia. habis juga Bang Al Hidayat. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap jalannya diskusi tadi antara mu'alaf cerdas Al Hidayah dengan saudara Joni Sinaga dari pihak Kristen ya. Dan melalui diskusi ini kita patut apresiasi kepada seorang mu'alaf Al Hidayah, karena dengan begitu jelas serta lugas dia menjelaskan keimanannya yang sekarang, yaitu di dalam agama yang benar, yaitu agama Islam, yang mana berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga ditambah cara berpikir yang rasional serta logis ya, yang mudah dicerna dan ditangkap akal pikiran kita yang sehat. Dan sebaliknya untuk pihak Kristen itu sangat kesulitan ketika Al-Hidayah mengajukan pertanyaan kepada dia ya, sehingga dia sangat sulit untuk menjelaskan, sehingga terkesan memutar-mutar, dan itu pun sulit untuk kita terima menurut akal pikiran kita yang sehat. Jadi seperti itulah perbedaan kualitas antara seorang mu'alaf ya, yang sudah keluar dari dogma serta doktrin, dan dengan orang yang masih terkungkung di dalam doktrin gereja, sehingga mereka untuk memahami Tuhan itu sendiri sangat kesulitan karena berada di bawah kungkungan doktrin tersebut. Demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada manfaat serta hikmah yang dapat kita petik dari diskusi tadi. Dan kalau ada hal-hal yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim, tentu kita buang jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.